kami dari kelompok 8, mata kuliah Hukum Lingkungan. Hari ini kami membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu AMDAL. AMDAL untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya undang-undang mengenai lingkungan hidup yang disebut National Environmental Policy Act atau NEPA oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh negara berkembang dengan banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah alat yang ampuh untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas manusia. Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan. Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol. Fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Menurut M. Daud Silalahi, pemahaman mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1, Angka 14 dan 16. Selanjutnya saya akan menjelaskan AMDAL dalam sistem perizinan lingkungan. AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematik dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner. Maka AMDAL tiap-tiap jenis kegiatan usaha akan memiliki analisa ilmiah yang berbeda-beda pula. AMDAL sebagai dasar pertama, sistem perizinan usaha akan berpengaruh terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha atau kegiatan. Boleh dikatakan AMDAL adalah keran utama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan. Selanjutnya, penyusunan AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan sekarang ini. Dalam mekanisme AMDAL dikenal adanya dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, yakni analisis dampak lingkungan atau ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Peraturan perundang Dalam pasal 36 UU PPLH disebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan. Hal ini sejalan dengan pasal 40 bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan sehubungan dengan prosedur perizinan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 2012. AMDAL digunakan sebagai telah yang cermat mengenai dampak suatu kegiatan. Pada dasarnya, AMDAL bertujuan untuk menganalisa suatu kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan, yang juga sekaligus nantinya akan menjadi salah satu poin penting dalam pengambilan putusan terkait izin suatu kegiatan. RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting yang timbul sebagai akibat. Tata laksana pelaksanaan AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatakan bahwasannya dalam pelaksanaan AMDAL harus melalui tahap-tahapan yang diantaranya sebagai usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Secara ilmiah, prosedur pelaksanaan akan bersinggungan dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Ini akan menjadi bukti bahwa AMDAL memiliki metode ilmiah sendiri dalam setiap jenis kegiatan atau usaha. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan pasal ayat 1 mengamanatkan secara prosedural penyusunan dokumen AMDAL. AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematik dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner. Penyusunan tahap perencanaan AMDAL dituangkan ke dalam dokumen yang terdiri dari kerancangan acuan, ANDAL, RKL, dan RPL. Selanjutnya penilaian dokumen, KA ANDAL, ANDAL RKL, dan RPL. Dokumen AMDAL dan atau KLUPL haruslah mencakup semua tahapan, yaitu tahapan konstruksi, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pemantauan. Tujuan dan sasaran utama AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan, tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan.
Dokumen RKLRPL dalam AMDAL merupakan manajemen lingkungan. Untuk menjaga agar AMDAL sesuai dengan peruntukannya, maka penegakan hukum administratif menjadi penting dan strategis. Hal ini disebabkan oleh ciri utama sanksi administratif yang bersifat pencegahan dan pemulihan. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembukuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.